Siapakah Sultan Agung? Seorang pejuang, seorang visioner, seorang raja yang bertekad untuk membebaskan Jawa dari kendali Belanda. Serangannya ke Batavia melawan VOC pada tahun 1628 dan 1629 terbilang berani tetapi belum tuntas. Kini, ia mencari senjata baru untuk menguntungkan Mataram, kekuatan angkatan laut yang dapat menyaingi armada Belanda. Kegagalan merebut Batavia sangat membebani Sultan Agung. Para jenderalnya berdebat tentang strategi, tetapi ia tetap diam, mengamati laut. Tanah ini milik kita. Akhirnya ia berbicara. Tetapi ombak adalah milik mereka. Kita harus mengubahnya. Suatu ketika, seorang utusan dari Portugis datang dan mengusulkan aliansi. Portugis, yang merupakan musuh bebuyutan Belanda, berusaha mendapatkan pengaruh di Jawa. Sultan Agung melihat peluang itu, meskipun merasa tidak nyaman untuk mengundang kekuatan kolonial lain ke wilayahnya. Sultan Agung dan Panglima Portugis berjabat tangan di atas tebing Jepara. Kesepakatannya jelas, Mataram akan menyediakan tenaga kerja dan sumber daya, sementara Portugis akan berbagi keahlian dan persenjataan angkatan laut mereka. Pembangunan benteng dimulai. Terletak di atas bukit berbatu yang menghadap ke Laut Jawa, lokasi tersebut dipilih karena nilai strategisnya. Insinyur Portugis berkolaborasi dengan pengrajin Mataram, memadukan desain Eropa dan Jawa. Benteng itu bukan hadiah. Sultan Agung memperingatkan dewannya. Benteng itu adalah suatu keharusan. Tanpa benteng itu, kita akan tetap terbelenggu di daratan sementara VOC menguasai lautan. Bulan berganti tahun, dan benteng itu mulai terbentuk. Dindingnya yang tebal dan bastionnya yang bersudut merupakan bukti dari tujuan pertahanannya. Meriam, beberapa di antaranya ditempa secara lokal, dipasang untuk menjaga selat itu. Desas-desus tentang pengkhianatan Portugis pun menyebar. Sultan Agung mengirim seorang mata-mata yang menyamar sebagai pedagang ke benteng tersebut. Hasilnya jelas, Portugis telah berkomitmen, meskipun ketegangan masih membara di bawah permukaan. Berita pun sampai bahwa kapal-kapal Belanda sedang menyerbu desa-desa pesisir dekat Jepara. Sultan Agung memerintahkan pengujian pertama pertahanan benteng, dengan menempatkan meriam-meriamnya untuk mencegat. Saat armada VOC mendekat, benteng itu bergemuruh. Peluru meriam menghancurkan kapal-kapal musuh, mengirimkan serpihan ke laut. Belanda mundur, tetapi pertempuran masih jauh dari selesai. Seorang perwira Portugis, yang terpikat oleh suap Belanda, menyabotase bagian penting benteng. Mata-mata Sultan Agung mengungkap rencana itu tepat pada waktunya, yang menyebabkan ketegangan. Pengkhianat itu dibawa ke hadapan Sultan Agung. Kau lebih memilih emas daripada kehormatan. Gerutu Sultan Agung. Hukuman itu cepat, mengingatkan semua orang akan harga pengkhianatan. Menyadari bahwa kekuatan kasar saja tidak akan cukup, Sultan Agung menyusun rencana untuk mengalahkan Belanda. Benteng tersebut menjadi pusat pengumpulan intelijen dan operasi rahasia. Armada besar Belanda berlayar menuju benteng tersebut. VOC berusaha menghancurkan apa yang mereka lihat sebagai ancaman yang semakin besar terhadap dominasi mereka. Saat armada Belanda mulai terlihat di Cakrawala, Sultan Agung mengerahkan pasukannya. Hari ini, kita tidak hanya mempertahankan batu dan meriam, tetapi juga impian Jawa yang merdeka. Para pembela benteng bertempur dengan gagah berani. Meriam mereka menghancurkan kapal-kapal Belanda. Tentara Portugis dan Mataram berdiri berdampingan, dipersatukan oleh musuh yang sama. Belanda, meskipun awalnya dominan, goyah saat badai menerjang. Ombak menjadi musuh mereka, menggoyangkan kapal dan menyebarkan formasi mereka. Memanfaatkan kesempatan itu, Sultan Agung memerintahkan serangan balik mendadak. Kapal-kapal kecil lincah melesat menembus kekacauan itu, membakar kapal-kapal Belanda. Belanda mundur, armada mereka hancur. Benteng itu tetap berdiri, tetapi kemenangan itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Banyak pembela pemberani yang gugur. Duduk di atas benteng, Sultan Agung menatap ke arah laut. Kita telah memenangkan pertempuran ini. Gumamnya.
Tetapi perang masih berlanjut. Biarkan benteng ini menjadi perisai kita. Benteng itu ramai dengan aktivitas saat yang terluka dirawat dan yang tewas dihormati. Sultan Agung memerintahkan rapat dewan, karena tahu bahwa VOC tidak akan tinggal diam lama-lama. Ia mengingatkan para penasihatnya. Kita membeli waktu, bukan perdamaian. Kerusakan pada benteng itu sangat parah. Insinyur Jawa, yang bekerja sama dengan pembangun Portugis, memperkuat tembok dan menempatkan kembali meriam. Sebuah terowongan rahasia baru dibangun untuk menyediakan rute pelarian jika terjadi pengepungan lagi. Desas-desus sampai ke telinga Sultan Agung tentang kedatangan bala bantuan Belanda di wilayah tersebut. Desas-desus ini disebarkan oleh mata-mata yang menyamar sebagai pedagang, yang membawa peta yang merinci rute pasokan VOC. Sultan Agung melihat kesempatan untuk menyerang garis hidup mereka. Di tengah kegelapan malam, armada kecil kapal Mataram menyerang jalur pasokan Belanda. Serangan itu mengacaukan rencana mereka, sehingga memaksa VOC mengalihkan sumber daya untuk melindungi pengiriman mereka. Seorang utusan Makassar datang dan menawarkan bantuan mereka dengan imbalan hak dagang. Sultan Agung menyambut baik dukungan mereka, karena ia tahu bahwa persatuan melawan Belanda sangat penting. Ketegangan antara pasukan Portugis dan Mataram mulai muncul ke permukaan. Beberapa perwira Portugis merasa dibayangi oleh kepemimpinan Jawa. Sultan Agung menanggapi masalah ini secara diplomatis, mengingatkan mereka bahwa persatuan adalah kekuatan mereka. Untuk menjaga unsur kejutan, Sultan Agung menugaskan pembangunan kapal yang lebih kecil dan cepat yang terbuat dari bahan ringan. Kapal-kapal ini, yang dikenal sebagai armada hantu, dapat mengarungi perairan dangkal dan menyerang dengan cepat. Belanda membalas dengan merekrut tentara bayaran lokal dan menawarkan suap kepada sekutu Mataram. Pendekatan terselubung ini mengancam akan membongkar aliansi Sultan Agung. Seorang komandan Jawa yang terpercaya diam-diam bersekutu dengan VOC dan memberikan informasi kepada mereka. Sultan Agung mengungkap pengkhianatan tersebut dan menggunakannya untuk keuntungannya, menanamkan intelijen palsu untuk menyesatkan Belanda. Belanda mengepung Semarang, pelabuhan penting Mataram. Sultan Agung memimpin pasukan bantuan, menggunakan armada hantu untuk mengepung Belanda dan mematahkan pengepungan. Saat Sultan Agung sedang bertempur di Semarang, VOC mencoba melakukan penyerangan langsung ke benteng Portugis. Berkat pertahanannya yang diperkuat dan garnisun yang terkoordinasi dengan baik, serangan itu berhasil dihalau. Sultan Agung menyadari bahwa perang menguras sumber daya Mataram. Dia berupaya mengkonsolidasikan kekuatan dengan membentengi lokasi-lokasi utama dan membangun jaringan pasokan yang berkelanjutan. VOC menganggap remeh ketahanan pasukan Mataram. Keputusan mereka untuk membagi armada mereka untuk mencakup lebih banyak wilayah membuat mereka rentan terhadap serangan terkonsentrasi. Portugis, yang terkesan dengan kepemimpinan Sultan Agung, menyetujui kemitraan jangka panjang. Mereka menyediakan lebih banyak meriam dan pelaut terampil untuk memperkuat angkatan laut. Kekuatan angkatan laut yang baru merupakan perpaduan antara kecerdikan Jawa dan daya tembak Portugis. Sultan Agung menamakannya Armada Merdeka, yang merupakan simbol perlawanan terhadap VOC. Armada Merdeka bentrok dengan armada Belanda yang diperkuat dalam pertempuran menentukan di dekat benteng. Meski kalah jumlah, penggunaan meriam benteng secara strategis mampu membalikkan keadaan. Armada Belanda, yang babak belur dan kehilangan semangat, mundur ke Batavia. Kemenangan tersebut mengokohkan reputasi Sultan Agung sebagai ahli taktik ulung. Demikianlah kisah tentang latar belakang pendirian benteng di Jepara melalui aliansi dengan Portugis. Dari kekalahan hingga dominasi karena benteng ini lebih dari sekadar benteng militer, merupakan simbol ketahanan, kolaborasi, dan semangat pantang menyerah Jawa. Pertarungan epik melawan VOC ini bisa dilihat dari pertempuran lainnya di benteng tersebut berikut ini. Benteng Portugis di Banyumanis tampak bertengger di atas bukit berbatu yang menghadap ke Laut Jawa yang berkilauan. Kepentingan strategisnya sebagai penjaga selat sempit. Titik penting dalam rute maritim abad ke-17. Benteng ini berdiri sebagai simbol aliansi yang tidak nyaman antara Kesultanan Mataram dan Portugis melawan VOC. Kisah ini dimulai di tengah bisikan tembakan meriam, pengkhianatan, dan penebusan. Arya Kamandaka,
seorang ahli strategi Mataram yang muda dan brilian, sangat setia kepada Sultan Agung. Pelatihannya menggabungkan peperangan tradisional Jawa dengan taktik militer Eropa, menjadikannya utusan yang sempurna untuk misi ini. Meskipun memiliki tekad, Arya berhati-hati untuk mempercayai Portugis, yang motifnya dipertanyakannya. Perintah Sultan untuk mengamankan benteng akan menguji tekad, strategi, dan kepercayaan Arya dengan cara yang tak terduga. Kapten Fernando de Almeida, seorang perwira Portugis yang dihantui masa lalunya, mengawasi benteng tersebut. Pikiran militernya yang tajam dibayangi oleh konflik batin atas pilihan yang dibuat atas nama bertahan hidup. Saat Arya dan Fernando bertemu, tujuan mereka selaras dalam strategi tetapi bertentangan dalam kepercayaan. Kedua pria itu menyimpan rahasia yang dapat mengungkap aliansi yang rapuh itu. Sultan Agung mengeluarkan perintah mendesak. Benteng harus dipertahankan, berapapun biayanya. Arya ditugaskan untuk memimpin negosiasi dengan Fernando dan mempersiapkan pertahanan. Kekuatan VOC yang semakin besar mengancam tidak hanya benteng, tetapi juga Jawa itu sendiri. Dengan keraguan yang masih ada tentang sekutunya, Arya berangkat untuk memenuhi misinya. Arya tiba di benteng, mengamati dinamika ketegangan antara pasukan Portugis dan Mataram. Para prajurit bertukar pandang dengan waspada. Ketidakpercayaan mereka terlihat jelas dalam setiap interaksi. Benteng itu sendiri menjulang di atasnya. Struktur batu dan meriam yang mengesankan. Arya diam-diam bertanya-tanya apakah aliansi ini akan bertahan lama. Dari benteng, Arya mempelajari geografi, menyadari nilai strategisnya yang sangat besar. Selat sempit dan Pulau Mondoliko menjadi titik tersedak yang sempurna bagi kapal musuh. Ia membayangkan bagaimana meriam mereka dapat mendominasi perairan. Namun armada VOC yang tiada henti masih membayangi pikirannya. Arya tahu satu kelemahan bisa membawa kehancuran. Malam itu, Arya dan Fernando duduk berhadapan. Peta tersebar di antara mereka. Fernando berbicara tentang ambisi VOC yang kejam. Namun kata-katanya mengandung sedikit kepahitan dan rasa bersalah. Arya mendesak untuk memberikan rincian tentang masa lalu Fernando, tetapi hanya menerima jawaban yang mengelak. Kegelisahan di antara mereka semakin dalam, seperti gelombang pasang surut sebelum badai. Tembakan meriam yang tiba-tiba memecah malam, menandakan pertempuran pengintaian VOC. Para prajurit berebut posisi mereka saat pertahanan benteng diuji. Arya mengamati tanggapan mereka, mencatat kekuatan dan kelemahan dalam koordinasi. Pertempuran itu berakhir dengan cepat, tetapi meninggalkan firasat buruk. Saat hujan badai membasahi benteng, Arya berjalan di antara pasukan, mendengar omelan mereka. Beberapa tentara Portugis mempertanyakan kesetiaan Mataram, begitu pula sebaliknya. Dia melihat orang-orang itu berlatih di tengah hujan lebat. Gerakan mereka lamban dan lelah. Arya tahu bahwa persatuan adalah satu-satunya cara untuk melawan VOC. Namun hal ini terasa semakin di luar jangkauan. Kepemimpinan Fernando dipertanyakan ketika seorang perwira Portugis secara terbuka menentang taktiknya. Arya turun tangan, meredakan ketegangan tetapi diam-diam memperhatikan nada memberontak petugas itu. Belakangan, Arya menggeledah tempat tinggal Fernando, berharap memahami maksud sebenarnya sang kapten. Kecurigaannya bertambah ketika dia menemukan surat yang terbakar sebagian dan ditulis dalam bahasa Portugis. Arya menerjemahkan surat itu dengan bantuan seorang penerjemah, dan menemukan referensi tentang kesepakatan akhir dengan VOC. Dia menghadapi Fernando, yang mengklaim surat itu palsu yang ditanam untuk menyebarkan perselisihan. Arya dengan enggan mundur tetapi memutuskan untuk terus mengawasinya. Benih-benih keraguan mulai berakar, bahkan ketika ancaman VOC semakin dekat. Desas-desus menyebar di kalangan pasukan tentang serangan VOC yang akan segera terjadi, sehingga menimbulkan kepanikan dan paranoia. Fernando bersikeras menggandakan pertahanan, tapi Arya mempertanyakan motifnya. Ketegangan meningkat ketika persediaan semakin menipis, dan semangat para prajurit mulai goyah. Bentengnya terasa seperti tong mesiu yang siap menyala. Seorang pengintai Mataram kembali membawa berita penting. Armada besar VOC sedang berkumpul di depan mata. Pasukan bersiap-siap saat Fernando mengungkap strategi berani.
Arya diam-diam mempertanyakan apakah rencana itu dimaksudkan untuk mempertahankan benteng atau menyerahkannya. Kepercayaannya pada Fernando terus terkikis seiring berjalannya waktu. Arya melatih prajurit Mataram dengan ketat, menuntut ketelitian dan disiplin. Ia mengingatkan mereka akan kesetiaan mereka kepada Sultan dan pentingnya benteng bagi masa depan Jawa. Para prajurit merespons dengan tekad, meski ada pula yang merasa tidak nyaman dengan aliansi tersebut. Suara pedang mereka bergema bagaikan detak jantung harapan yang rapuh. Seorang perwira Portugis kedapatan sedang bertemu diam-diam dengan agen VOC di dekat benteng. Saat diinterogasi, dia tidak mengungkapkan apapun selain senyuman dingin, meningkatkan kecurigaan Arya. Arya berdebat apakah akan memberitahu Fernando atau menangani sendiri situasinya. Dia merasakan beban aliansi terlepas dari genggamannya. Armada VOC semakin mendekat. Tiang kapal mereka terlihat di cakrawala bagaikan gigi predator yang mendekat. Arya mempersiapkan pasukannya sementara Fernando memeriksa meriam. Orang-orang itu saling melirik dengan gugup. Ketegangan menebal di udara. Arya bertanya-tanya apakah mereka akan bersatu saat serangan dimulai. Arya mencegat surat lain, yang secara langsung melibatkan Fernando dalam potensi pengkhianatan. Sang kapten mengakui bahwa dia pernah mempertimbangkan untuk menyerahkan benteng tersebut, tetapi mengklaim kesetiaannya kini terletak pada Arya. Arya kesulitan mempercayainya namun tidak melihat alternatif yang lebih baik selain aliansi mereka. Badai akan datang, dan kepercayaan adalah sebuah kemewahan yang tidak mampu mereka beli. Serangan pertama VOC dimulai. Meriam mendahului dari kapal mereka seiring guncangan benteng. Para prajurit bergegas ke posisi mereka, membalas tembakan saat Arya meneriakkan perintah. Di tengah kekacauan, Arya melihat sekilas Fernando bertarung bersama anak buahnya yang tampak setia. Batas antara sekutu dan musuh menjadi kabur seiring dengan berlangsungnya pertempuran. Peluru meriam nyasar menembus tembok, dan tentara VOC mulai memanjat benteng tersebut. Arya memimpin serangan balik, mendorong penjajah kembali dengan kemauan dan strategi yang kuat. Fernando juga mengerahkan pasukannya. Upaya mereka bersatu dalam panasnya pertempuran. Untuk sesaat, aliansi ini tetap kokoh. Saat VOC mundur untuk berkumpul kembali, Arya mengamati kerusakan benteng tersebut. Korbannya banyak, dan semangatnya terguncang, namun temboknya masih kokoh. Fernando mendekati Arya dengan rencana putus asa, penyergapan kapal api untuk menghancurkan armada VOC. Arya ragu-ragu, terpecah antara percaya dan ragu. Arya dan Fernando diam-diam menyiapkan kapal api, mengisinya dengan barang minyak dan bumbu mesin. Rencananya melibatkan mengarahkan kapal-kapal yang terbakar ke armada VOC pada malam hari. Sebuah pertaruhan berisiko tinggi. Fernando menegaskan dia akan memimpin sendiri kebakaran itu, dengan harapan bisa membuktikan kesetiaannya. Arya dengan enggan menyetujuinya namun mempersiapkan kemungkinan jika terjadi pengkhianatan. Saat persiapan akhir dilakukan, Arya menemukan beberapa pasukan Portugis telah menghilang. Para pengintai melaporkan bahwa mereka terlihat di dekat kamp VOC, sehingga memicu kecurigaan adanya pengkhianatan. Arya menghadapi Fernando, yang mengaku tidak tahu tapi tampak terguncang. Kepercayaan di antara para sekutu semakin melemah seiring dengan semakin dekatnya malam. Fernando mengakui kebenaran yang mengejutkan kepada Arya. Dia pernah merundingkan kesepakatan rahasia dengan VOC untuk menyerahkan benteng tersebut. Dia mengklaim VOC mengkhianatinya terlebih dahulu, sehingga kesetiaannya kepada Arya menjadi tulus sekarang. Arya sangat marah namun paham bahwa mereka membutuhkan keahlian Fernando agar rencana kapal api berhasil. Bobotnya kebenaran memperdalam konflik internal Arya tentang aliansi tersebut. Di bawah naungan malam, kapal pemadam kebakaran dipindahkan ke posisinya, tersembunyi dari armada VOC di medan berbatu. Arya menginstruksikan anak buahnya untuk mempertahankan benteng dengan segala cara jika rencana kebakaran gagal. Fernando mengambil alih komando kapal pemadam kebakaran. Ekspresinya tidak terbatas.
disiapkan untuk ujian akhir atas loyalitas dan strategi. Fernando menaiki kapal api utama. Krunya diam dan tegang. Arya mengawasi dari tembok benteng. Hatinya dipenuhi keraguan dan harapan. Kapal-kapal api itu melayang mendekati armada VOC. Pendekatan mereka tertutupi oleh kegelapan dan cuaca badai. Anak buah Arya menyiapkan meriam, siap menerima sinyal untuk melepaskan senjata mereka. Dari benteng, Arya mengerahkan pasukannya, menjanjikan kemenangan jika mereka bersatu. Para prajurit, meskipun kelelahan, bersorak gembira, menemukan kekuatan dalam tekad Arya yang tak tergoyahkan. Ketegangan dipecahkan oleh kilatan cahaya yang tiba-tiba. Kapal api menyala, malam meledak menjadi kekacauan saat api menerangi laut. Kapal api tersebut menabrak armada VOC, menelan beberapa kapal musuh dalam kobaran api. VOC yang lengah segera menyusun serangan balik. Arya memerintahkan meriam benteng untuk menembak, yang semakin menghancurkan musuh. Di tengah kehancuran, Arya mencari tanda-tanda kelangsungan hidup Fernando di Cakrawala. Armada VOC mulai mundur, namun bala bantuan berusaha melakukan serangan darat putus asa terhadap benteng tersebut. Arya memerintahkan pasukannya untuk mempertahankan garis, mengetahui kemenangan mereka bergantung pada memukul mundur serangan terakhir ini. Di tengah kekacauan tersebut, seorang perwira Portugis memimpin pemberontakan, mengungkap kesetiaan tersembunyi kepada VOC. Arya mendapati dirinya bertarung bukan hanya dengan musuh tetapi juga para pengkhianat di dalam barisannya. Serangan darat VOC mencapai gerbang benteng, dan pihak yang bertahan terdesak hingga batas kemampuannya. Arya bertarung di garis depan. Pikiran strategisnya berpacu mencari cara membalikkan keadaan. Dinding benteng bergetar karena beban pendobrak musuh. Arya memerintahkan tindakan balasan yang nekat, memasang jebakan di dalam benteng itu sendiri. Para prajurit yang bertahan di benteng melancarkan serangkaian pertahanan tersembunyi, mulai dari merobohkan tembok hingga bahan peledak tersembunyi. Pasukan VOC menjadi kacau balau. Serangan mereka tersendat. Arya dan pasukannya maju terus, mendapatkan kembali titik kritis. Keseimbangan pertempuran berubah, namun biayanya besar. Fernando muncul dari laut, terluka tetapi masih hidup. Setelah meninggalkan puing-puing kapalnya yang terbakar, dia mengumpulkan pasukan Portugis, memimpin mereka ke tengah pertempuran. Arya dan Fernando bertarung berdampingan. Perbedaan mereka sejenak melupakan di tengah panasnya pertarungan. Bersama-sama mereka mengusir pasukan VOC dari dalam benteng. Armada VOC, yang dihancurkan oleh kapal api dan meriam benteng, mulai mundur. Kapal-kapal yang tersisa berjuang untuk menavigasi selat tersebut, yang kini dipenuhi puing-puing dan api. Di darat, pasukan darat VOC mundur karena penyerangan benteng. Arya mengamati medan perang, menyadari keadaan akhirnya menguntungkan mereka. Seorang perwira pengkhianat di dalam benteng melakukan upaya terakhirnya untuk menyabotase pertahanan. Arya menghadapinya dalam duel sengit. Pedang mereka berbunyi di tengah kekacauan. Fernando turun tangan, membantu Arya mengalahkan pengkhianat itu dengan mengorbankan luka yang fatal. Saat pengkhianat jatuh, benteng tersebut terselamatkan, tetapi harga kemenangan terlihat jelas. Fernando, berdarah dan lemah, mengakui penyesalannya dan pilihan yang membawanya ke momen ini. Arya mempertahankan sekutunya, mengakui pengorbanannya dan penebusan yang dia cari. Keduanya berbagi momen pemahaman yang singkat dan serius sebelum Fernando menyerah pada luka-lukanya. Arya ditinggalkan dengan beban kematiannya dan rapuhnya persatuan yang mereka jalin. Armada VOC mundur sepenuhnya. Kampanye mereka melawan benteng tersebut mengalami kegagalan yang menghancurkan. Sorak-sorai terdengar dari para pembela saat benteng berdiri tegak melawan rintangan. Arya memerintahkan pasukan yang tersisa untuk merawat yang terluka dan mengamankan daerah tersebut. Untuk pertama kalinya, harapan tampaknya muncul dari abu pertempuran. Sisa-sisa terakhir armada VOC lenyap di Cakrawala, meninggalkan laut yang kembali tenang. Arya merenungkan pengorbanan yang dilakukan untuk meraih kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah ini. Benteng tersebut, meski penuh bekas luka, tetap menjadi simbol perlawanan dan ketahanan.
Arya diam-diam bersumpah untuk menghormati mereka yang memberikan nyawanya demi pembelaannya. Pagi hari setelah pertempuran, Arya berjalan melewati benteng. Kini sunyi senyap kecuali tangisan orang-orang yang terluka. Meriam yang pecah dan tembok yang hancur menceritakan kisah perlawanan yang sengit. Di antara reruntuhan, Arya menemukan lambang Fernando yang berlumuran darah, pengingat akan aliansi mereka yang tidak mudah. Para pria berkumpul untuk upacara hikmat untuk menghormati mereka yang gugur, baik orang Jawa maupun Portugis. Arya memerintahkan benteng tersebut segera diperbaiki karena mengetahui VOC mungkin akan kembali. Dia menulis laporan rinci untuk Sultan Agung, menyoroti kemenangan tersebut namun memperingatkan agar tidak terlalu percaya diri. Meski sukses, Arya berjuang dengan hilangnya kepercayaan dan pengorbanan yang dilakukan. Dia memutuskan untuk belajar dari pengalaman ini, memperkuat aliansi dengan kebijaksanaan, bukan kenaifan. Bala bantuan dan perbekalan dari Mataram tiba beberapa hari kemudian, sehingga membawa rasa lega. Arya berbicara kepada pasukan, menekankan pentingnya persatuan dan kewaspadaan dalam konflik di masa depan. Para penyintas Portugis, yang merasa rendah hati karena kekalahan mereka, berjanji untuk mempertahankan benteng tersebut bersama pasukan Jawa. Arya mulai melihat secercah kerjasama sejati antara kedua kelompok. Arya mengirim utusan ke gubernur Portugis di Malaka, mencari persyaratan formal untuk memperkuat aliansi mereka. Perwakilan Kesultanan menekankan bahwa benteng tersebut bukan sekedar aset militer namun merupakan warisan perlawanan bersama. Arya berharap langkah ini bisa mencegah pengkhianatan lebih lanjut dan mempererat ikatan melawan VOC. Meski lelah, dia tetap teguh dalam misinya melindungi Jawa. Dari benteng, Arya menatap Pulau Mondoliko. Kehadirannya selalu mengingatkan akan pentingnya benteng yang strategis. Dia merenungkan nyawa yang hilang untuk mempertahankan selat sempit yang dijaganya. Meski pertempuran telah usai, Arya tahu perang melawan pasukan kolonial akan terus berlanjut. Tekadnya jelas. Benteng tersebut akan menjadi mercusuar perlawanan selama beberapa generasi. Ketika perdamaian untuk sementara kembali, masyarakat Banyumani mulai membangun kembali kehidupan mereka. Para pedagang melanjutkan rutenya, dan benteng tersebut menjadi simbol kebanggaan wilayah tersebut. Arya kembali ke Mataram, di mana Sultan Agung memuji kepemimpinan dan kesetiaannya. Sultan bersumpah akan terus memperkuat pertahanan Jawa, terinspirasi dari kemenangan di Banyumanis. Disclaimer, cerita ini dibuat berdasarkan versi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Dengan demikian ada kemungkinan terjadi perbedaan dengan cerita sejarah yang sesungguhnya. Demikian pula penggambaran tokoh dan latar yang ada juga merupakan sebuah ilustrasi dari para tokoh tersebut.